Setiap sendi dari manusia setiap harinya ada sedekah yang harus dikeluarkan oleh seorang manusia kepada manusia yang lain. Nah Bapak Ibu, jika kita biarkan kita tidak bersedekah, baik sedekah tenaga, sedekah pikiran, atau juga sedekah harta, itu tidak kita lakukan, maka kelak kata Imam Al-Ghazali di alam kubur, sifat bakhil kita itu fi hukmil misali aqraban ladawatan, dia akan mengambil wujud, akan mengambil bentuk seperti kalajengking yang sangat berbisa. Nauzubillah min zalik. Maka jangan heran Bapak Ibu, ada orang baru meninggal dunia, tiba-tiba kita bongkar lagi kuburannya, baru beberapa jam sudah rusak jasadnya itu dengan batu. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan heran kalau kita nanti masuk di alam kubur, di alam barzakh, kok banyak kalajengking yang berbisa yang menemani kita. Itu sebenarnya bukan orang lain, itu sebenarnya bukan kalajengking yang dikirim oleh dukun, ya, atau oleh orang yang gak senang dengan kita, bukan. Itu hakikatnya adalah diri kita sendiri yang memelihara atau membiarkan diri kita larut dalam sifat kebakhilan, ya. Maka ini Bapak Ibu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Wasifatur riya, ya, kalau tadi sifat bakhil akan berubah kemudian wujudnya menjadi kalajengking di hari kiamat, kalajengking yang sangat berbisa, aqraban ladawatan, ya, kalajengking yang sangat berbisa. Maka selanjutnya Imam Al-Ghazali juga menjelaskan kepada kita wasifatur riya, adapun sifat riya, tanqadibu fil qabri af'a minal afai, maka kelak sifat riya itu Bapak Ibu akan mengambil wujud, akan mengambil bentuk seperti ular yang sangat berbisa, ya. Nauzubillah min dzalik. هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا هلا هلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah,
Mari pada kesempatan subuh Jumat yang barokah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini pembahasan kita kembali akan menyambung apa yang telah kita sampaikan pada bahasan Jumat yang lalu di mana salah satu karakter yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dari ibadah sedekah, baiknya sedekah itu, ya kata Imam Al-Ghazali, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, dan itu kembali sesuai dengan apa juga yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Wa in tukhfuha, jika kita sembunyikan sedekah kita, wa tu'tuha al-fuqara, kita berikan kepada fakir miskin ya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, fa huwa khairun lakum, dan tentu itu lebih baik bagi kalian daripada harus sedekah itu diterangkan, ya dinampakkan kepada orang banyak. Kenapa demikian? Sampailah pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, di penghujung pengajian kita, Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita tujuan utama daripada sedekah untuk mengikis sifat bakhil yang ada dalam diri kita manusia. Sedangkan sedekah yang kemudian ditunaikan secara terang-terangan berpotensi besar bagi orang tersebut untuk terkena riya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita pada pertemuan yang lalu itu pada penjelasan jika yang namanya bakhil, obat penyembuhnya itu salah satunya sedekah, salah satunya juga infak, atau kemudian yang lain juga namanya hibah, atau juga bisa kita lakukan dengan cara wakaf. Itu semua diantara obat-obat untuk menyembuhkan sifat bakhil yang memang bawaan lahir manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan bakhil. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa kana insana qatura. Adapun manusia itu wa kana insanu qatura. Adapun manusia itu bawaannya adalah bakhil. Qatur itu makna lain atau kata lain daripada bakhil. Tetapi Bapak Ibu, di sisi yang lain, pada saat kita ingin bersedekah, ingin hibah, ingin wakaf, ingin infak, tapi itu dilakukan secara terang-terangan, boleh jadi yang namanya bakhil ini hilang. Tapi kemudian muncul permasalahan baru, muncul penyakit baru. Apa penyakit tersebut? Orang tersebut berpotensi besar ya terkena penyakit riya. Ya, seperti orang, Bapak Ibu, mungkin dia jaga makan, boleh jadi badannya sehat, nggak gemuk. Tapi kalau dietnya nggak sehat, boleh jadi dia juga berpotensi sakit lain. Apa itu? Asam lambung. Ya, dia jaga makan, insya Allah orang yang jaga makan tidak sembarangan makan, berpotensi lebih sehat. Tapi kalau dietnya dilakukan dengan cara yang tidak baik, hanya akan menyebabkan penyakit baru kepada orang tersebut. Apa penyakitnya? Ya tadi, asam lambung. Begitu juga, maka Bapak Ibu, frekuensi kita dalam beragama itu harus pas. Seperti kita punya ampli yang mengatur suara mikrofon, itu semuanya harus dalam tataran yang pas. Kita tidak mau bersedekah, nggak pernah mau infak, atau juga tidak pernah mau hibah wakaf, berpotensi besar kita terkena penyakit bakhil.
Tapi justru Bapak Ibu sebaliknya, kita rajin bersedekah. Bahkan sedekah kita itu sering kita lakukan di hadapan orang ramai. Ya, bakhil ya selesai, bakhil ya tidak lagi. Tapi kemudian kita terkena penyakit baru yang namanya riya. Nah, ini mungkin kalau dalam pepatah kita Melayu sering orang tua kita menyebut, ya, lepas dari mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya, ya, lepas dari penyakit riya, lepas dari penyakit bakhil terkena kemudian penyakit riya. Nah, bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, semoga kemudian dua penyakit ini hilang, betul-betul hilang ya dari diri seorang muslim yang baik. Nah, disinilah kemudian Imam Al-Ghazali kembali menjelaskan kepada kita semua. Apa kata beliau selanjutnya? Walakinna sifatal bakhli atau walakinna sifatal bukhli tanqalibu fil qabri fi hukmil misali aqraban laddaqatan. Ya, akan tetapi kata Imam Al-Ghazali, sifat bakhil yang dipelihara, yang dilestarikan, yang dibiarkan begitu saja oleh manusia di dalam dirinya, tanqalibu fil qabri, kelak pada saat dia hidup di alam kubur, dia hidup di alam barzakh, dan insya Allah semua kita Bapak Ibu pasti hukumnya akan hidup di alam kubur, cuman masalah waktu saja ya. Nah, kata Imam Al-Ghazali kemudian orang yang punya sifat bakhil kelak di alam kubur, tanqalib, sifat bakhil itu berubah wujudnya fi hukmil misal, ya dalam hukum misal. Ya, jadi Bapak Ibu, kelak sifat bakhil kita itu berubah. Sekarang kalau kita tanya bakhil itu gimana bentuknya, kita tidak bisa menunjukkan satu bentuk konkret dari sifat bakhil. Tapi kita bisa mendefinisikan sifat bakhil. Sifat bakhil itu tidak senang membantu, bukan hanya membantu secara uang, tapi juga bakhil tenaga. Ya, maka Rasulullah dalam hadis itu mengatakan, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kunna yaumin tatlau fihi syamsu. Jadi Bapak Ibu, pada hakikatnya setiap sendi manusia ini ada sedekahnya. Ya, harta kita itu ada bagian yang harus kita sedekahkan. Sendi tangan kita ini juga punya sedekahnya sendiri. Kaki kita juga punya sedekahnya sendiri. Pikiran kita juga punya sedekahnya sendiri. Maka oleh sebab itu di dalam hadis tadi Rasulullah berkata, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap sendi dari manusia setiap harinya ada sedekah yang harus dikeluarkan oleh seorang manusia kepada manusia yang lain. Nah Bapak Ibu, jika kita biarkan kita tidak bersedekah, baik sedekah tenaga, sedekah pikiran, atau juga sedekah harta, itu tidak kita lakukan, maka kelak kata Imam Al-Ghazali di alam kubur, sifat bakhil kita itu fi hukmil misali aqraban laddawatan, dia akan mengambil wujud, akan mengambil bentuk seperti kalajengking yang sangat berbisa. Nauzubillah min zalik. Maka jangan heran Bapak Ibu, ada orang baru meninggal dunia, tiba-tiba kita bongkar lagi kuburannya, baru beberapa jam sudah rusak jasadnya itu dengan batu. Nanti ini lebih lanjut, lebih detail dijelaskan dengan total oleh Imam Al-Ghazali di jilid 4 di bab Al-Muhlikat, itu detail sekali. Maka Bapak Ibu, orang yang khatam ngaji Ihya Ulumuddin ini tidak mungkin dia nggak baik di dunia, karena dia tahu betul resiko kalau dia tidak menjadi orang baik, resiko kalau dia tidak menjadi orang soleh di dalam kehidupan dunia ini sangat-sangat bermasalah kemudian bagi orang tersebut dalam menjalani kehidupan berikutnya di alam barzakh atau di alam kubur. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu, kebanyakan para ulama setelah ditulisnya kitab Ihya Ulumuddin
menjadikan kitab Ihya itu sebagai etika moral yang membimbing kehidupan seorang muslim di dunia agar dia kemudian juga bisa bahagia di akhirat. Itu etika moral standar bakunya itu Ihya Ulumuddin. Maka tidak jarang kita temukan Bapak Ibu di pesantren-pesantren kitab Ihya Ulumuddin itu satu-satunya kitab yang bisa dikhatamkan secara berulang-ulang kali. Kalau kitab yang lain itu mungkin seorang santri belajar 6 atau 7 tahun di pesantren paling tamat 1 kali semuanya. Tapi kalau Ihya itu kadang-kadang dikhatamkan beberapa kali. Kenapa? Karena khatam yang pertama untuk mencari barakatul ilminya, untuk mencari berkah daripada ilmu yang ada dalam kitab Ihya. Tapi khatam untuk kedua kali menjadikan pelajaran Ihya itu menjadi standar etika moral untuk membimbing kehidupan seorang santri saat dia selesai dari belajar di pesantren. Nah, dulu seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan heran kalau kita nanti masuk di alam kubur, di alam barzakh, kok banyak kalajengking yang berbisa yang menemani kita. Itu sebenarnya bukan orang lain. Itu sebenarnya bukan kalajengking yang dikirim oleh dukun, ya, atau oleh orang yang gak senang dengan kita, bukan. Itu hakikatnya adalah diri kita sendiri yang memelihara atau membiarkan diri kita larut dalam sifat kebakhilan, ya. Maka ini Bapak Ibu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Wasifatur riya, ya, kalau tadi sifat bakhil akan berubah kemudian wujudnya menjadi kalajengking di hari kiamat, kalajengking yang sangat berbisa, aqraban ladawatan, ya, kalajengking yang sangat berbisa. Maka selanjutnya Imam Al-Ghazali juga menjelaskan kepada kita wasifatur riya, adapun sifat riya tanqadibu fil qabri af'a minal afai. Maka kelak sifat riya itu Bapak Ibu akan mengambil wujud, akan mengambil bentuk seperti ular yang sangat berbisa. Ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan heran nanti Bapak Ibu pada saat di alam kubur tiba-tiba lah kok banyak kalajengkingnya di rumah saya. Karena kan kita Bapak Ibu setelah mati sebagai muslim, salah satu doa yang dipanjatkan atau doa yang dibacakan oleh ahlul bait kita, ya, oleh orang tua kita, oleh anak kita, atau oleh teman kita, oleh tetangga kita, itu salah satunya apa? Wabdilhu daran khairan min darih. Ya Allah, gantikanlah dia rumah yang lebih baik daripada rumah yang dia tempati di dunia. Wa ahlan khairan min ahli. Ya Allah, berikanlah dia keluarga yang jauh lebih baik daripada keluarga yang dia miliki saat dia hidup dalam kehidupan dunia. Wa badilhu zaujan khairan min zauji. Begitu juga ya Allah, berikan dialah pasangan hidup yang lebih baik dibandingkan pasangan hidupnya yang saat dia menemani dia saat hidup di dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, doa itu semuanya dikabulkan sama Allah dengan syarat si main ini minimal punya modal dari amal soleh. Kalau dia tidak punya modal dari amal soleh, bahkan dia juga tidak termasuk dari ahli syahadat. Kalau si mayit ini tidak termasuk dari ahli syahadat, kita bahkan mendoakannya pun menjadi haram, tidak boleh kita doakan. Kalau si mayit ini minimal dia punya standar kebaikan yang cukup, doa kita itu membantu dia. Tapi kalau si mayit ini Bapak Ibu tidak punya modal kebaikan sama sekali, maka setiap kali kita doa wabdilhu daran khairan min darih, ya Allah berikanlah dia rumah yang lebih baik daripada rumah dia di dunia. Rumah kita Bapak Ibu kalau masuk kalajengking susahnya minta mati, susahnya minta ampun. Kita cari orang langsung hari itu juga, enggak kita tunda-tunda untuk bisa mengamankan kalajengking itu. Atau rumah kita kemasukan ular, enggak tunggu lama, kita terus cari alat untuk mematikan ular itu. Nah nanti Bapak Ibu, kalau di dunia ini kita punya sifat bakhil, kalau di dunia ini kita senang
memamerkan amal soleh kita atau yang disebut dengan riya, kemudian rumah kita di akhirat itu di alam barzakh penuh berisi dengan ular yang berbisa, penuh berisi dengan kalajengking yang mematikan. Nah, itu bukan orang lain, diri kita sendiri, pengejentawahan dari sifat saat kita lakukan itu di dalam kehidupan dunia. Nah, ini Bapak Ibu sedikit demi sedikit sudah lebih memahami makna daripada hadis Nabi Muhammad SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang Bapak Ibu mati, dia di alam barzakh kaget, kenapa rumahnya di alam barzakh itu banyak ular? Berarti tanda dia tidak mengenal dirinya. Ular itu adalah konsekuensi karena dia menampak-nampakkan amal solehnya saat dalam kehidupan dunia. Saat dia di alam kubur, kaget dia, kok rumahnya ini penuh dengan kalajengking. Karena dia nggak kenal diri Bapak Ibu. Kalajengking itu adalah konsekuensi dari dia memelihara sifat bakhil saat dia dalam kehidupan dunia. Nah, semoga-moga Bapak Ibu kita dijauhkan oleh Allah dari siksa-siksa alam kubur. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segala siksa di alam kubur itu bukan dari Allah. Segala siksa dari alam kubur itu juga bukan dari para malaikat. Apa nggak ada kerjaan lain malaikat nyiksa-nyiksa kita di alam kubur? Semua siksa di alam barzakh, di alam kubur itu sebenarnya gara-gara amal buruk yang kita lakukan di alam dunia berubah wujud dia menjadi hewan-hewan yang menyeramkan yang siap memangsa kita kelak di akhirat. Nah, juga sebaliknya tentunya ya, nanti kita akan baca Bapak Ibu kalau sampai kepada jilid 3 di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada satu bab yang namanya Babul Munjiat, bab yang menyelamatkan manusia kelak di alam barzakh. Apa itu? Tidak ada lain, amal soleh. Jadi segala nikmat di alam kubur itu Bapak Ibu datangnya bukan dari malaikat. Nggak ada kerja apa malaikat tiap hari ngantarin kita makan, ngantarin kita minum, buat kita istana di alam kubur. Enggak Pak, itu semua kompensasi dari amal soleh yang kita lakukan saat kita hidup di dunia. Jadi Bapak Ibu yang banyak amal soleh, jangan kaget tiba-tiba kok nanti ya misalnya di alam kubur kita banyak teman yang baik-baik ya, yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah wahurun ain, teman-teman yang selalu melegakan hati kita, yang selalu menemani kesendirian kita di alam kubur. Maka doa orang yang masih hidup kepada orang mati kan wabdilhu dairan khairan min dari wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia, wa zaujan khairan min zauji, pasangan hidup yang lebih baik. Itu semua dari mana? Dari amal soleh yang kita lakukan. Kita tanya, kamu siapa? Kok cantik sekali? Ya, maka dia akan menjawab, saya adalah sedekah, saya adalah harta wakaf yang engkau wakafkan fi sabilillah saat engkau hidup di alam dunia nanti. Masya Allah, akhirnya kita punya teman yang baik yang akan menemani sisa perjalanan hidup kita Bapak Ibu sampai nanti datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, qalu man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, ya, sampai kemudian Allah membangkitkan kembali kita di alam kubur, baru kita dihisab di alam akhirat, dan kemudian nanti yang menentukan masuk dan masuk ke dalam surga atau neraka adalah hasil daripada hisab itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh jadi amal baik kita tidak dibalas sama Allah di dunia tapi di alam akhirat, begitu juga amal buruk kita tidak dibalas sama Allah di alam dunia tapi dibalasnya sama Allah di alam akhirat. Wa huwa ma'murun bitad'ifihima, ya. Dan kita Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, diperintah dalam syariat bitad'ifihima, untuk melemahkan kedua sifat tadi. Kalau kita tidak sanggup membunuh kedua sifat tadi dalam diri kita,
minimal kita punya cara untuk melemahkannya, tidak terlalu dominan. Kikir tidak dominan sama kita, ya. Ria kalau kita nggak bisa menghilangkannya, ya minimal dia tidak dominan di dalam diri kita. Bitadai fihima au qatlihima. Maka kalau bisa kita bunuh lebih baik, ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, kita di dalam syariat diperintahkan oleh Allah bitadai fihima au biqatlihima, untuk melemahkan, setidaknya kita melemahkan dua sifat tadi, atau bahkan lebih baik kalau kita bisa membunuh kedua sifat tadi dari dalam diri kita, karena bahaya sekali konsekuensinya kelak di akhirat. Lidaf'i adahuma au takhfifi adahuma. Buat apa kita melakukan itu? Lidaf'i adahuma, untuk menolak, ya, serangan-serangan berbisa dari kedua hewan yang mematikan tadi. Serangan dari kalajengking yang mematikan, ataupun sengatan bisa ular yang sangat mematikan. Kita wajib mematikan sifat bakhil dan sifat riya kita. Au takhfifu adahuma. Kalau kita tidak sanggup, ya minimal kita ringankanlah. Tidak usah terlalu dominan. Serangan-serangan dari sifat bakhil atau dari sifat riya itu nanti di dalam kehidupan kita di alam barzah, ya. Famahma qasdar riya'i was-sum'ata, ya, semata-mata Bapak Ibu dalam kita melakukan satu amalan, qasdar riya, tujuan kita itu adalah riya, was-sum'ata, dan tujuan kita itu mencari nama baik di hadapan orang banyak. Faka'annahu ja'ala ba'da atrafil akrabi qutan lil hayati, ya. Faka'annahu, ya, pada saat itu yang menjadi motivasi kita. Nah, apa motivasi kita melakukan amal itu? Motivasinya riya, sum'ah, cari nama baik. Tapi itu Bapak Ibu, makin kita kemari, ya, makin teknologi maju, makin kita di zaman modern, kayaknya kita makin berpotensi tereksposur, terpaparkan dengan penyakit riya, dengan penyakit sum'ah. Ya, tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Sekarang, kemarin saya kasih contoh, kemarin hari Senin saya kebetulan diminta untuk menguji salah satu hasil penelitian disertasi program doktoral. Jadi ada 4 orang penguji, ya, yang enggak profesor cuma saya, yang lain profesor semua. Jadi salah satu profesor itu adalah ketua prodi program S3 Fikih Modern di Pasca Sarjana Winaraniri, Prof. Sarijal Abbas. Ya, Prof. Sarijal Abbas saat setelah sidang beliau ngambil foto, ya. Kemudian karena saya duduk yang paling pojok, saya tawarin, Prof, biar saya saja ambil foto. Tidak apa-apa katanya, biar saya aja. Kan gak enak kita, beliau orang hebat, ya, orang yang dihormati. Terus beliau terangkan, nah inilah konsekuensi kita sekarang jadi ketua prodi, kata dia. Semua acara harus didokumentasikan. Semua harus ada fotonya. Ini sidang, meskipun judulnya Bapak Ibu, sidang seminar hasil penelitian tertutup. Sidangnya namanya sidang hasil penelitian tertutup. Sidang hasil penelitian disertasi tertutup, tapi tetap harus ada bukti dokumentasi. Harus foto. Jadi Prof. Sarijal Abbas itu akhirnya cerita, nyangkehnya, don jino malih kedro, kata beliau. Kemana-mana diminta foto kita, kalau enggak diakui kita sudah melakukan A, B, C. Jadi Bapak Ibu, di zaman kita ini, ya, di zaman edan ini, kata orang Jawa, zaman edan ini, ya, segala amal soleh kita itu bahkan bisa enggak dianggap sama orang kalau kita tidak punya dokumentasinya, ya. Misalnya Bapak Ibu seorang pejabat, dia orang baik, ingin membantu masyarakat, ingin memudahkan segala urusan masyarakat. Ada masalah administrasi yang panjang, dia sederhanakan. Tapi Bapak Ibu, oleh pemerintah kita itu nggak dianggap baik kalau pejabat itu tidak mempublikasikan ya prestasi dia. Jadi prestasi sekarang harus dipublikasi,
Ya maka orang Bapak Ibu kalau pergi sholat misalnya ke Masjid Baitul Musyahadah, dia foto juga. Alhamdulillah subuh ini sudah sholat berjamaah dan ikut pengajian Ihya Ulumuddin di Masjid Baitul Musyahadah. Ini kan jadi repot Bapak Ibu. Kalau naik haji sambilan tawaf, dia pakai video. Alhamdulillah sudah atau lagi tawaf 7 kali di seputaran Ka'bah. Ini kan jadi repot. Nah ini masalah kita. Orang modern ya, maka Bapak Ibu usahalah oleh kita semua kalau tidak bisa membunuh sifat riya dan bakhil itu ya minimal kita kurangi kadarnya. Ada tempat-tempat yang mungkin memang perlu kita dokumentasi, tapi juga Bapak Ibu ada hal-hal tertentu yang nggak boleh kita dokumentasikan, itu private betul. Ya, karena tadi ibadah dalam syariat ini Bapak Ibu ada yang karakternya itu memang harus disiarkan. Nah, ada disiarkan. Sholat berjamaah itu memang harus disiarkan. Maka ada azan Pak. Sebaik-baiknya azan yang jangkauan suaranya itu jauh menerobos segala pelosok kampung atau segala pelosok desa. Nah, itu sebaik-baiknya azan. Tujuannya apa? Syiar. Tapi kalau sholat tahajud nggak boleh disiarkan Pak. Karakter daripada sholat tahajud itu letaknya di mana? Dalam kerahasiaannya, di kegelapan malam, di dalam kegelapan rumah kita, pada saat orang lain terlelap tidur, kita membuat hubungan khusus antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tahajud. Jangan pula kita nanti bangun tahajud, alhamdulillah selesai tahajud malam ini. Jadi sholat 5 waktu boleh, mungkin ada baiknya juga kita publikasi ya untuk syiar. Tapi yang lain janganlah dipublikasi. Jadi masih ada dalam kehidupan ini yang kita rahasiakan, yang mengetahuinya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Orang lain tidak boleh tahu masalah kita itu dengan Allah ya. Maka Imam Al-Ghazali di sini menjelaskan kepada kita famahma qasdar riya wa sum'ata, semata-mata niat daripada amal soleh ibadah kita itu adalah riya ataupun sum'ah, mencari-cari nama baik, faka'annahu ja'ala ba'da atrafil akrabi kutan bil hayati, seolah-olah ya dia telah menjadikan ba'da atrafil akrab, sebahagian ancaman-ancaman dari kalajengking berubah menjadi gizi menjadi gizi bagi ular. Jadi Bapak Ibu, kalau kita niat amal soleh, kita niat sedekah, berarti kan sifat bakhil tidak ada lagi dalam diri kita. Karena sudah kita keluarkan sedekah, sudah kita keluarkan infak. Betul sifat bakhil tidak ada. Tapi ternyata sifat bakhil itu hilang justru untuk memberikan kesempatan kepada ular tumbuh dan hidup berkembang di situ. Bisa paham Bapak Ibu perumpamaannya? Kalau kita pelit, orang riya, orang pelit itu gimana caranya riya Pak? Mau riya apa dia? Pelit. Tidak pernah sedekah, mau dibanggain apa dia? Mau membanggakan apa? Misalnya ada orang diumumkan, Bapak Fulan bersedekah sebanyak 1 juta rupiah. Nah kita tidak pernah sedekah, mau banggain apa dia? Maka orang yang pelit ya tidak mungkin dia bisa ada yang namanya penyakit riya ya. Tetapi orang pelit ini Pak, ada kalajengking di dalam dirinya ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat dia kemudian sudah senang bersedekah, kalajengking ini tiba-tiba mati. Tapi kalau sedekahnya dilakukan sambil pamer kepada orang lain, maka kalajengking ini menjadi makanan bagi ular. Dia mati, kalajengkingnya mati, sifat bakhilnya mati. Tapi ternyata ularnya makin besar karena punya makanan berupa kalajengking, dimakan semua sama ular kobra itu kalajengking. Nah, akhirnya apa? Ularnya yang membesar, kata Imam Al-Ghazali ya. Fabiqadrin ma dha'afa minal aqrabi zada fi quwwatil hayah ya. Setiap kali kalajengking atau sifat bakhil yang ada di dalam diri kita itu melemah, zada fi quwwatil hayah, maka punya potensi yang namanya ular atau penyakit riya itu
akan muncul lebih berkembang dari dalam diri kita. Itu persis Bapak Ibu, kayak Bapak Ibu punya ampli setelan suara itu di masjid. Kalau kita naikkan ekonya, suaranya rendah, tapi gemanya tinggi. Kalau ekonya kita rendahkan, volumenya kita naikkan, gema suaranya nggak ada, tapi suaranya tinggi saja, melengking. Jadi itu harus diseimbangkan dalam kehidupan kita itu ya. Walau tarakal amru kama kana. Nah, ini kemudian kata kunci daripada Imam Al-Ghazali, walau kana tarakal amru kama kana. Seandainya kita membiarkan ya sedekah kita atau keadaan kita apapun seperti yang sudah diatur sama Allah, lakanal amru ahwana alaih, maka itu menjadi lebih mudah, lebih ringan daripada hidup kita ini di dalam kehidupan dunia. Bapak Ibu saat ditanya bersedekah kenapa? Lillahi ta'ala. Nah, itu apa adanya. Ya, enggak usah ditambah-tambah, enggak usah dimodifikasi niat itu, oh lillahi ta'ala, tapi untuk ini aja, ada tapinya lagi. Nah, itu makna ikhlas, Pak. Makna ikhlas itu tarakal amru ala makana, membiarkan urusan berjalan seperti adanya, tanpa ada modifikasi, tanpa ada setelan, tampil apa adanya, yang nggak pakai ini, nggak pakai itu, nggak stand out, nggak ingin menampakkan diri lebih dibandingkan orang lain, ya, apa adanya. Nah, itu lakanal amru makana ala makana, membiarkan segala sesuatu dalam keadaan apa adanya. Kenapa lewat celeng kamu nggak bersedekah? Nggak takut pun kita dikatakan bakhil, karena memang mungkin lagi nggak ada duit dan perlu duit untuk yang lain. Nggak takut kita Pak dikatakan orang bakhil. Tapi pada saat celeng lewat, kita lagi banyak rezeki, kita celengin. Nggak takut pun kita dikatakan riya, karena memang tujuannya lillahi ta'ala. Itu tarakal amru ala makana. Kita biarkan segala urusan ibadah kita, baik mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, niatnya utamanya ada lillah. Nah, itu tidak ada beban Pak. Nah, maka Imam Al-Ghazali mengatakan lakanal amru ahwanu min dzalik. Maka itu enak sekali urusan hidup kita. Bapak Ibu, kalau punya sedikit niat selain Allah, tidak usah contoh yang berat-berat. Bapak Ibu mau ke undangan, ada undangan orang menikah Sabtu Minggu, tapi Bapak Ibu ingin stand out, nah, ingin nampak hebat, ingin nampak yang paling muncul di hadapan orang lain. Itu sebelum berangkat ke undangan repot nggak Bapak Ibu? Repot kan? Milih bajunya aja 5. Tanya lagi sama istri kita, ini Mak, yang paling bagus yang mana ya? Udah kita pakai baju satu itu, kayaknya nggak pas, ganti lagi Pak. Repot kan? Juga repot. Atau Bapak Ibu ingin meninggalkan sesuatu karena Allah, nah, saya nggak datanglah ke situ karena saya takut dikatakan riya. Nah, itu repot juga Pak. Akhirnya nanti dibayang-bayangi ketakutan. Nah, kamu salah sendiri nggak datang silaturahim, itu ngomong kepala kita. Tapi Bapak Ibu kalau kita melakukannya karena Allah, milih baju apapun nyantai aja itu, meskipun ada bolong-bolongannya, nyantai aja. Karena nggak kita harapkan pujian orang pun kepada kita kan, itu. Kita nggak mengharapkan pujian dari orang. Ya, kalau ada orang yang memuji kita, ya bonus. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, Bapak itu rugi dia kepala dinas dulu. Pergi acara keundangan bajunya aja udah suka. Itu juga nggak akan buat kita sedih Pak. Karena bukan cacian orang yang kita harapkan juga. Cacian orang nggak akan pengaruh sama kita. Yang kita sedihkan itu asal Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak marah. Nah, kalau Allah udah marah sama kita baru sedih itu. Nah, orang yang seperti ini Pak, kalau tarakal amru ala makana, hidupnya menjadi ringan. Lakanal amru ahwana min dzalik, hidupnya menjadi ringan. Saya sering itu kasih contoh Pak. Yang membuat hidup kita ini berat itu sebenarnya nafsu kita. Ya, nafsu ingin dilihat orang baik, nafsu ingin dikenali nama kita sebagai nama orang yang hebat, ya. Nafsu-nafsu seperti itu. Nikah misalnya Pak, mau kawin, mau nikah, itu gampang sekali mau nikah itu. Tinggal cari seorang perempuan yang berbeda jenis kelaminnya dengan kita lacak sedikit agamanya bagaimana, kalau dia bagus, soleha, udah kita nikah. Tapi yang membuat hidup kita repot ini Pak, nafsu kita.
calon istri kita itu harus sarjana S2 misalnya. Ya kan? Orangnya kulitnya harus putih, rambutnya perang, ya kan? Anak keturunan Fulan bin Fulan, kalau enggak saya nggak mau nikah. Ya, bapaknya itu minimal harus punya rumah besar, mobilnya ada 4 di rumah. Standar itu akhirnya apa? Jadi bujang lapuk kita Pak, sampai usia 40 tahun, nggak nikah-nikah. Yang membuat repot itu apa? Nafsu kita itu Pak. Padahal syariat mengatakan mudah sekali cari lawan jenis. Kamu ridho sama agamanya, ya fafdal bidzatid taribat ya, udah nikah kamu dengan wanita itu, gampang sekali menikah itu. Tapi tentu yang membuat dia repot adalah pikiran kita, hawa nafsu kita. Maka Bapak Ibu, musuh kita sebenarnya itu adalah pikiran kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah kita akan lanjut kembali penjelasan kita ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga Bapak Ibu semua istiqomah dalam mengikuti pengajian ini, dan yang paling penting lagi bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. 16 tahun kalau Lagi 5 bulan purnama. oh lepas tu ada yang lagi jauh luar tapi tinggal kita Banget.